selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Bagus Agung. Hari ini saya bersama dengan seorang saksi sejarah tentang suatu kisah perjuangan di zaman penjajahan Belanda. Dan dibangun sebuah monumen perjuangan di sini di Dusun Manik Gunung, Desa Selanbawa, Kecamatan Margo, Kabupaten Tabanan. Ini saya bersama dengan Dewo Ayu Putu Oko. Ini cerita dumun pun api Ratu Niang Lingsir. Kentan cerita waktu pertempuran niko seuning Ratu Niang. Kejadian niki waktu pertempuran niko pagi, siang, napi sore niko Ratu Niang. Pagi kocap nggih. 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 Niko ampun kataro landas langsung kataro landas bau kentan teko tasen. Nggih. Mati sastriko. Oh, kentan. Kurang tiang untung yo. Nyemak cepecot nak ngangun bebek. Nggih, nggih. Niko nyemak cepecot to anyut ni ban nak labah gede. Labah besar niko kentan. Anyut ni ban nggo keculah meri. Ulahan bebek nak nye nak kadang dedah ne haja niki. Tan dados nemejo kentan. Nggih. Dan bakat dan untuk nyemak payung yo nyemak kentan. Berarti sane metembak waktu niko pejuang yang terkepung dan ditembak niko dadosna niko yang 4 niko dadosna nggih Ratu Niang nggih. Nggih kurang tiang. Nggih Pak Jali, Pak Dewo kalih niko sareng Pak Rentik nggih malih siki nggih saking Diki. Nggih Dewo daduo dengan bawa siki niki. Dewo ponak tiang ponak niki siki balen. Nggih. Berarti waktu niko kejadiannya pagi-pagi wenten sane melaporkan wenten mata-mata dadosna kentan. Mata-mata sane ngelaporkan ke Belanda bahwa wenten pejuang di tempat persembunyian niko kentan ya dadosna nggih. Kentan pokokna mata-mata riki. Raris niko dikepung kentan? Dikepung? Nggih. Nggih. Nah, waktu niko nikah niki kan unik niki tempat persembunyian niki di bawah air nggih Ratu Niang nggih. Nikah waktu niko harus nyemplung dumun pejuang wow mersidayang masuk gua kentan ya nggih. Nggih. Nah dalam nggih. Masuk kangin dadosna nggih Ratu. Masuk kawah tapi masuk kangin gua. Masuk kangin nggih. Usan nah berarti niko sesudah diketahui wonten pejuang niko empol dadosna kentan telabah sareng Belanda kentan ya. Kentan ya pangsinah gua kentan. Nggih. Nggih. Memang pada waktu itu ada pejuang di sana yang lagi berkumpul sekitar 4 atau 5 orang di sana, termasuk suaminya beliau yang bernama Dewo Made Ludro. Jadi pada waktu itu ada sekitar 5 atau 6 orang pejuang di sana di dalam lubang perlindungan itu. Ternyata di areal sini ternyata ada seorang mata-mata yang melaporkan hal tersebut kepada Belanda. Jadi akhirnya Belanda menggerebek atau mengepung tempat itu dengan menguras, menutup sumber airnya dengan istilahnya di Bali atau diempel, dibendung dulu jadi biar kelihatan pintu masuk ke tempat perlindungan tersebut dan ternyata tempat perlindungan tersebut sangat tersembunyi sebenarnya karena pintu masuknya berada di bawah aliran air. Jadi harus nyemplung dulu para pejuangnya baru bisa masuk ke tempat perlindungan tersebut. Jadi sebenarnya kalau tidak ada mata-mata tidak mungkin Belandanya mengetahui di sana tempat persembunyian atau perlindungan dari para pejuang. Suami dari saksi sejarah ini sempat bisa melarikan diri dengan berpura-pura sebagai penggembala itik kentan, penggembala kentan nggih. Nggih. Dan yang 4 orang yang masih di dalam goa itu ditembak. Termasuk juga Bapak Alit Suputro yang namanya sekarang diabadikan sebagai nama lapangan di areal Dangin Carik di Kabupaten Tabanan, lapangan Alit Suputro. Sudah monumen ini dibangun kira-kira sekitar tahun 1980-an. Mohon bantuan dari pemerintah atau yang dinas yang terkait dimohonkan agar diperhatikan monumen ini dan juga kelengkapan-kelengkapannya. Karena memang selama ini yang mengurus cuma beliau dan keluarganya. Pada saat 17 Agustus, keluarga beliau yang memberikan atau membeli kain merah putih dan juga benderanya. Membeli sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Mohon dinas terkait memperhatikan monumen ini.
berada di depan dari Monumen Perjuangan yang berada di areal dari Dusun Manik Gunung, Desa Lanbawa, Kecamatan Margo, Kabupaten Tabanan. Kita bisa melihat di sini ada patungnya, patung Monumen Perjuangan, dan ada monumennya. Ada 2 batu dan ada monumennya di sebelah sana. Dan di sini pada tanggal 1 April tahun 1947 terjadi peristiwa pengepungan terhadap pejuang yang lagi berkumpul di sebuah gua yang berada di belakang dari monumen ini. Dan ternyata dengan pengepungan tersebut ternyata akhirnya gugur 4 orang pejuang waktu itu, dimana ada yang gugur adalah dengan nama pahlawannya adalah I Gede Made Alit Suputro, atau dari yang biasa disebut Pak Jali, yang waktu itu sebagai ketua dari markas besar DPRI Kabupaten Tabanan. Jadi ketua markas pejuang Kabupaten Tabanan pada waktu itu. Dan juga yang kedua yang gugur adalah Idewo Ketut Widnyo. Yang ketiga Idewo Ketut Rabeg, dan yang keempat Imade Rentig. Jadi 4 orang inilah yang gugur pada saat penggerebekan atau pengepungan dari Nika terhadap pejuang yang waktu itu bersembunyi di gua persembunyian yang berada di areal belakang dari monumen ini. Kita bisa melihat di sini patungnya, patung pejuangnya dan monumennya. Areal ini luasnya sekitar 6 kali 6 meter dan berada di areal jalan menuju Puro Dalem. Luar biasa tempat ini. Dan barusan saya juga mendengar cerita dari pelaku langsung, seorang veteran istri yang mendengar cerita atau melihat peristiwanya, kejadian pada waktu itu. Saya mendengar cerita dari sedikit beliau tentang peristiwa tahun 47 tersebut, di mana peristiwa pengepungan itu ternyata waktu itu suaminya lolos dengan menyamar menjadi pengangon bebek atau penggembala itik ke areal selatan dari tempat ini. Sangat luar biasa ceritanya. Ayo kita lihat monumennya lebih dekat. Ya, inilah monumen patungnya, patung pahlawannya, dan ini monumennya. Kita bisa melihat nama-nama pejuang yang gugur di sini. Ada 4. Pak Made Alit Suputro atau Pak Jali. Di sini ada 4. Dan kita bisa melihat sekelilingnya. Dan ini sangat luar biasa. Ini adalah di sisi utara dari monumennya, tembok sisi utaranya. Kita bisa melihat ada hias-hiasan yang berbentuk tebing-tebingan. Dan ini adalah sisi belakang dari monumennya. Kita lihat sudah agak rapuh kelihatan, sudah retas-retas, sudah terkelupas. Dan di sisi timurnya kita bisa melihat juga ukiran tebing-tebingan, hiasan tebing-tebingan. Dan ada di sini ada simbol gua-gua sebagai cerita atau diorama bahwa disinilah model seperti inilah dulu gua perlindungannya. Dan menurut cerita tempatnya guanya di sebelah timur dan sekarang sudah keuruk, runtuh. Inilah dulu aliran sungainya yang dipercaya. Dan di areal sini di sisi timur sebelah sinilah ada gua perlindungan yang sekarang sudah keuruk atau runtuh. Dan ini adalah aliran sungai dulu ke selatan yang menurut tadi saksi sejarah langsungnya, suami beliau yang bisa meloloskan diri waktu pengepungan itu, yang berpura-pura sebagai penggembala itik atau pengangon bebek pada waktu itu. Dia mengangon bebek, nggak tahu siapa punya bebek pada waktu itu, diambil tongkat pengangon bebeknya itu, penggembala bebeknya langsung
diarahkan bebeknya ke selatan, jadi tidak ketangkap waktu itu. Jadi yang digerebek atau dikepung waktu itu jadinya meninggal yang 4 orang tersebut, Pak Jalinya atau Pak Alit Suputronya dan 2 orang, Pak Dewonya dan Pak Rentignya, yang menurut informasi berasal dari desa sini. Jadi ketiganya berasal dari desa Selanbawa. Dan 1 orang yang Pak Dewo yang pertama tadi adalah kerabat dari Ratu Nyang Lingsirnya yang saya tanya tadi. Dan inilah tempatnya. Tempat dulu diperkirakan sebagai guanya. Untuk lebih bagusnya nanti mudah-mudahan ada pencarian lebih lanjut, ekskavasi kira-kira di mana tempat tersebut, dan akhirnya nanti tempat ini bisa dikenal sama orang dan bisa sebagai tempat wisata sejarah pada nantinya. Sangat luar biasa. Cek lokasinya belum. Semoga generasi sekarang mengingat perjuangan para leluhur dan pejuang zaman dahulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih pada waktu itu. Semoga generasi sekarang bisa melanjutkan nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan dari pahlawan tersebut. Sekian liputan saya dari monumen ini. Tetap ikuti channel saya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang tempat-tempat yang unik dan menarik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.